Hai, apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin membahas tentang film yang mengangkat tema hacker, yang sangat keren. Film ini bercerita tentang para gamers yang memiliki kemampuan hacking luar biasa dan bersatu untuk melawan organisasi kriminal yang sangat licik. Mereka melawan seorang hacker psikopat yang sangat jahat. Film ini berjudul Fabricated City, yang dirilis pada tahun 2017. Yuk, kita simak bagaimana alur cerita film ini. Film dimulai dengan seorang pria muda bernama Dai Zhang, yang merupakan seorang gamers pro. Setiap harinya, dia menghabiskan waktu untuk bermain game online bersama teman-temannya. Namun, karena terlalu sering bermain game, Dai Zhang sering dimarahi oleh ibunya. Suatu hari, saat Dai Zhang sedang asik bermain, dia menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita tersebut meminta Dai Zhang untuk mengembalikan ponselnya yang tertinggal di warnet. Awalnya, Dai Zhang tidak menghiraukan permintaan itu, tapi karena wanita itu menawarkan imbalan yang cukup besar, Dai Zhang pun memutuskan untuk menuruti permintaannya. Setelah tiba di apartemen wanita tersebut, Dai Zhang memanggil-manggil wanita itu, namun tidak ada jawaban. Karena penasaran, Dai Zhang pun masuk ke dalam. Ternyata wanita tersebut sedang mandi. Meskipun ada godaan, Dai Zhang tetap menjaga sikap dan tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Wanita itu kemudian meminta Dai Zhang untuk menaruh ponsel di kamarnya dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang telah disiapkan sebagai imbalan. Setelah itu, Dai Zhang pun mengingatkan wanita itu untuk selalu mengunci pintunya. Namun, keesokan harinya, Dai Zhang terbangun dan tiba-tiba ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Semua bukti, mulai dari DNA, sidik jari, dan lainnya, mengarah padanya. Masyarakat pun langsung marah dan menuding Dai Zhang sebagai pelaku. Ibu Dai Zhang yang tidak percaya dengan tuduhan tersebut menyewa seorang pengacara bernama Jung untuk membela anaknya di pengadilan. Meskipun ada bukti-bukti yang mengarah padanya, Ibu Dai Zhang tak henti-hentinya membela anaknya, berusaha meyakinkan warga bahwa Dai Zhang difitnah. Dai Zhang pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipenjara di fasilitas dengan level keamanan tertinggi. Di penjara, Dai Zhang mendapatkan teror dari sesama tahanan, salah satunya adalah geng yang dipimpin oleh seorang tahanan bernama Bulldog. Bulldog ini dikenal sangat brutal, dan bahkan petugas penjara pun takut pada geng ini. Dai Zhang yang masih lugu dipukuli dan disiksa oleh Bulldog dan anak buahnya. Namun suatu hari, Dai Zhang bertemu dengan seorang pria tua yang juga dipenjara karena tuduhan pembunuhan berantai. Namun, pria ini lebih suka makan daun dan bukannya daging. Bisa jadi, dia juga difitnah seperti Dai Zhang. Hari-hari Dai Zhang di penjara semakin sulit. Dia seringkali mendapatkan teror dari Bulldog. Namun suatu hari, ibu Dai Zhang datang mengunjunginya bersama pengacaranya, Jung. Ibunya berharap Dai Zhang bisa bertahan sekuatnya, sampai mereka bisa membuktikan bahwa Dai Zhang tidak bersalah. Mendengar perkataan ibunya, Dai Zhang mendapatkan semangat baru dan bertekad untuk bertahan di penjara. Namun, kehidupan di penjara tidaklah mudah. Dai Zhang kembali mendapatkan teror dari Bulldog, yang semakin membuatnya merasa tertekan. Pada suatu hari, Dai Zhang mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal bunuh diri. Ini membuat Dai Zhang sangat terpukul dan hampir kehilangan semangat hidup. Saat itulah, Bulldog berusaha membunuh Dai Zhang. Namun Dai Zhang berhasil melawan dan membuat Bulldog cedera. Dai Zhang kemudian memulai rencananya untuk kabur dari penjara. Dia pura-pura melukai dirinya sendiri dan diselamatkan oleh ambulans. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Dai Zhang berhasil melarikan diri. Beruntung, dia mendapatkan tumpangan dari dua turis yang kebetulan lewat. Setelah memperbaiki mobil mereka yang mogok, Dai Zhang diberikan mobil tersebut. Thank you.
Setelah berhasil kabur, Daejang kembali bertemu dengan pengacaranya, Jung, yang memberitahunya bahwa ibunya bunuh diri. Daejang merasa ada yang aneh, karena ibunya tidak mungkin bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba polisi datang mencari Daejang setelah pengacara Jung memberitahu mereka lokasi Daejang. Daejang pun terpaksa melarikan diri lagi. 온 세상을 떠들썩하게 했던 게임 중독자 기록은 Di tengah pelariannya, Daejang akhirnya menemukan sebuah video yang menjelaskan kronologi penangkapan dan tuduhan terhadapnya. Video ini menunjukkan banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan padanya. Video ini juga bocor ke internet berkat seorang hacker yang sangat pintar. Hacker ini berhasil meretas server di kota dan menemukan video yang berbeda dari yang digunakan jaksa sebagai bukti dalam kasus Daejang. Video yang bocor ini membuat pihak investigasi berusaha mencari tahu siapa wanita yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Jisoo, wanita yang dibunuh dan dituduh sebagai korban Daejang. Mereka menemukan bahwa seorang pria yang berada bersama Jisoo adalah teman online Daejang. Pria itu ternyata adalah seorang wanita bernama Cindy, seorang hacker yang sangat jago. Cindy membawa Daejang ke rumahnya untuk makan siang, dan bersama-sama mereka merencanakan langkah-langkah untuk mengungkapkan siapa yang telah memfitnah Daejang. Teman-teman Daejang yang juga gamers, Pandu, Pakde, Kim, dan Benny bergabung dengan Daejang dan Cindy untuk membantu mengungkap kasus ini. Mereka menemukan sebuah peti alat musik yang mengarah ke sebuah gedung dengan keamanan yang sangat ketat. Mereka menyusun rencana untuk menyusup ke dalam gedung tersebut dan menemukan bukti lebih lanjut. Setelah berhasil menyusup ke dalam gedung itu, mereka menemukan mayat seorang artis terkenal yang telah dibunuh dan disembunyikan dalam peti alat musik. Mereka juga menemukan bahwa bos dari organisasi kriminal yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Jung, pengacara yang selama ini membela Daejang. Ternyata, Jung adalah hacker psikopat yang memanipulasi peristiwa-peristiwa besar untuk keuntungan pribadi. Dengan bantuan hacker, mereka berhasil meretas sistem dan memperlihatkan rekaman asli kepada publik, yang akhirnya membuktikan bahwa Daejang tidak bersalah. Namun, Jung tetap berusaha menutupi semua kejahatannya dan melarikan diri. Daejang dan teman-temannya terus berjuang untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh Jung dan timnya, sampai akhirnya mereka berhasil mengungkap kejahatan yang tersembunyi di balik semua manipulasi ini. Akhirnya, Jung tertangkap dan semua kebenaran terungkap ke publik. Daejang berhasil membersihkan namanya, dan meskipun banyak tantangan, dia tetap bersama teman-temannya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih besar di balik semua kejahatan ini. 그리하여 나는 그 꿈속에서 무럭무럭 푸른 하늘에 닿을 듯이 가지를 펴며 자라가는 그 나무를 보았다. 나는 또